Halo semuanya, ya ahohu. Perkenalkan, nama saya Nuribati Lase dengan NIM 222012277 dari kelas RC3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang program linear yang merupakan bagian dari mata kuliah riset operasi yang dibimbing oleh Ibu Tiarni Duha SEMM. Program linear adalah salah satu teknik matematika yang sangat penting, terutama untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan pengalokasian sumber daya secara optimal. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama, pengertian program linear. Yang kedua, tujuan program linear. Yang ketiga, model matematis dari permasalahan program linear. Yang keempat, contoh soal dari program linear. Dan terakhirnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Semoga setelah presentasi ini kita semua dapat memahami bagaimana program linear dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, terutama di dunia bisnis dan manajemen sumber daya. Untuk penjelasan selanjutnya, mari ikuti saya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk pada pengertian program linear, atau yang disingkat dengan LP, yang artinya suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. LP merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Model yang digunakan dalam memecahkan masalah alokasi sumber daya perusahaan adalah model matematis. Semua fungsi matematis yang disajikan dalam model haruslah dalam bentuk linear. Nah, sekarang tujuannya apa teman-teman? Tujuan program linear ini ada memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mengoptimalkan fungsi objektif, yang artinya itu memaksimasi dan meminimasi. Yang artinya memaksimasi contohnya memaksimalkan keuntungan, produksi, atau efisiensi. Kedua, meminimasi contohnya meminimalkan biaya, waktu, dan resiko. Tujuan yang keduanya yaitu memenuhi kendala yang ada, yang dimana teman-teman, kendala ini adalah memastikan bahwa solusi yang dicari berada dalam batasan atau kendala yang telah ditentukan, seperti jumlah bahan baku, waktu kerja, atau kapasitas produksi. Kita masuk pada bagian topik ketiganya, yaitu model matematis permasalahan LP, yang terdapat dari tiga, yaitu fungsi tujuan atau disebut dengan objective function, dan fungsi batasan atau kendala, dan fungsi kendala non-negatifnya. Yang dimana fungsi tujuan ini adalah kalau memaksimumkan nilai Z-nya C1X1 tambah C2X2 tambah C3X3 dan lain sebagainya. Nah, fungsi batasan kendala misalnya A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 dan selanjutnya. Fungsi batasan dan kendala ini terdiri dua dan bahkan lebih dari dua. Sekarang kita masuk pada fungsi kendala non-negatifnya, yang dimana teman-teman, fungsi kendala non-negatif itu X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0 dan begitu selanjutnya. Untuk lebih mengerti lagi, maka masuk pada contoh soal linear programming, yang dimana di sini contoh perusahaan makanan kerupuk merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu kerupuk pisang dan kerupuk ubi. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Kerupuk pisang paling sedikit diproduksi 2 jenis dan kerupuk ubi paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Di sini ada tabel teman-teman, yaitu jenis makanannya, vitaminnya berapa, protein yang dibutuhkan berapa, dan bahkan biaya per unitnya sudah juga dicantumkan. Seperti kerupuk pisang membutuhkan vitamin 2 unit, protein membutuhkan 2 unit, dan biaya per unitnya 100.000 ya. Kerupuk ubi membutuhkan vitamin 1 unit, protein membutuhkan 3 unit, dan biaya per unitnya 80. Nah, minimum kebutuhan vitamin membutuhkan 8 unit, dan protein membutuhkan 12 unit, dan biaya per unitnya belum diketahui. Nah, karena biaya per unitnya belum diketahui, sekarang tugas kita yaitu bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih jelas lagi, maka kita akan menyelesaikan soal seperti yang sudah ada. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini teman-teman, maka kita masuk pada tahap penyelesaian linear programming dalam meminimumkan biaya yang akan diproduksi. Yang pertama yang kita kerjakan adalah menentukan nilai fungsi tujuannya. Fungsi tujuan adalah Z, yang dimana biaya per unitnya pada kerupuk pisang 100.000 atau dapat kita singkat saja 100X1, dan biaya kerupuk ubi biaya per unitnya sama dengan 80. Maka fungsi Z-nya sama dengan 100X1 tambah 80X2. Fungsi kendala, kita masuk pada fungsi kendala, yaitu terdiri dari 2, yang dimana X1-nya, fungsi kendala pertama yaitu 2X1 tambah X2 lebih kecil dari 8. Dan fungsi kendala kedua yaitu 2X1 tambah 3 12. Nah, batasan non-negatifnya sama dengan X1 dan X2 lebih besar dari 0. Nah, lebih lanjutnya teman-teman, maka pertama kita akan menyelesaikan fungsi kendala. Tujuannya kita menentukan fungsi kendala ini teman-teman, agar dapat kita membuat grafik dan menentukan titik mana yang akan kita
tarik garisnya untuk menentukan titik-titik yang harus kita dapatkan. Pertama, kendala 1, bagian A, yaitu 2x1 tambah x2. Harusnya ini 1x2, tapi karena angkanya 1, maka kita hanya memberikan x2 saja. Sama dengan 8. 2x1, x2-nya berapa? Yaitu 0. Maka 2x1 tambah 0 sama dengan 8. 2x1 tambah 0 sama dengan habis, maka sama dengan 8. 2 pindah sebelah kanan, maka menjadi bagi pembagian, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka x1 nya sama dengan 4, atau dapat kita tulis 4,0. Sekarang kita masuk pada penyelesaian kendala 1 bagian B, yaitu 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Karena sudah kita menentukan nilai x1 nya, sekarang kita akan menentukan nilai x2 nya, yaitu 2x1, berarti satunya kita gantikan 0 dalam kurung, dan tambah x2 sama dengan 8. 2 kali 0 sama dengan 0, setiap angka yang dikalikan dengan 0 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 8. Jadi x1x2 ini bagi 8 tetap ya 8. Sekarang kita masuk pada fungsi kendala penyelesaian kedua, yaitu kendala 2 bagian A, yaitu 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. 2x1 tambah 3 kali 0, yang dimana 3 dan 0 ini diambil dari batasan 0 negatifnya, yang dimana 2 kali x1 turun, 3 kali 0 sama dengan 0, maka 2x1 sama dengan 12, 2 pindah sebelah kanan, maka 12 bagi 2 sama dengan 6, maka x1 sama dengan 6, atau dapat kita tulis 6,0. Fungsi kendala kedua bagian B, kita akan menyelesaikannya, yaitu 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. 2, x1 nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 sama dengan 0, tambah 3x2 sama dengan 12. 3x2 sama dengan 12, kita kasih turun, maka 3 pindah sebelah kanan, maka pembagian 12 bagi 3 sama dengan 4, maka x2 sama dengan 4, atau dapat kita sebut 4,0. Itulah teman-teman langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan fungsi kendalanya. Menemukan titik-titik potongnya, titik temunya, maka kita akan membuat grafik. Yang dimana teman-teman, fungsi kendala 1 tadi, x1 nya sama dengan 4, dan x2 nya sama dengan 8, maka garis kita tarik mulai dari x1 angka 4, tarik ke x2 yang nilainya angka 8. Maka ini dapat disebut nilai fungsi kendala 1, yaitu 2x1 tambah 1x2 sama dengan 8. Lanjut, kita masuk pada fungsi kendala kedua, yang hasil nilai x1 nya sama dengan 6, dan nilai x2 nya sama dengan 4. Maka 6x1 kita tarik ke 4x2. Maka ini adalah fungsi kendala kedua, yaitu 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Di sini teman-teman, mungkin teman-teman bertanya apa titik potongnya. 2 titik temu antara kendala 1 dan kendala 2, yaitu bertemu x1 nya 3 dan x2 nya sama dengan 2. Dari mana kita ambil, yaitu kita dapat menemukannya dalam menentukan mengeliminasi. Eliminasi ini teman-teman, tujuannya yaitu sudah menentukan titik temunya. Pertama teman-teman, kita ambil nilai fungsi kendala pertama dan nilai fungsi kendala kedua. Kita masukkan dan kita memberi cari angka. Dapat kita ambil dari nilai ganjil, dapat juga kita ambil nilai genap. Di sini saya membuat nilai ganjilnya ya teman-teman, agar dapat ada nilai angka yang dapat saya eliminasi nanti. Nah, ini sebagai contohnya. 2x1 tambah 1x2 sama dengan 8, ini nilai fungsi kendala 1. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12, ini nilai fungsi kendala 2. Maka 3 dikali dengan 2x1 sama dengan 6x1. 3 ditambah 1x2 sama dengan 3x2. 3 kali 8 sama dengan 24. Dan begitu pula dengan 1 dikali dengan 2x1 sama dengan 2x1, 1 kali 3x2 sama dengan 3x2, 1 kali 12 sama dengan 12. Maka kita akan melakukan pengurangan. Sebelum kita melakukan pengurangan, di sini ada angka yang sama, yaitu 3x2 dan 3. Di fungsi kendala 1 ada 3x2 dan di fungsi kendala 2 ada 3x2. Maka kita eliminasi itu, sehingga mempermudah kita untuk mengurangi pekerjaan kita. Jadi yang tertinggal adalah 6x1 dikurang 2x1 sama dengan 4x1. Maka 24 dikurang 12 sama dengan 12. Jadi 12, 4x1, 4-nya pindah sebelah kanan, maka terjadilah pembagian. Maka 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi x1 nya sama dengan 3, atau dapat kita sebut 30.000. Karena yang kita cari tadi adalah nilai per unitnya, berapa ribu. Oke teman-teman, x1 nya sudah kita temukan, maka kita akan mencari nilai x2 nya. 2x ini dalam mengambil nilai x2 nya itu dapat kita tentukan di mana saja kita ambil dari fungsi kendala 1 atau dari fungsi kendala 2. Di sini saya menggunakan nilai fungsi kendala 1, yaitu 2x1 tambah 1x2 sama dengan 8. Jadi 2x1, x1 nya diganti dengan 3 karena sudah kita temukan tadi. Nah, ditambah dengan 1x2 sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 6, turun, ditambah 1x2 sama dengan 8. 1x2, 6 nya pindah ke sebelah kanan, maka akan terjadilah pengurangan. 8 dikeluar 6 sama dengan 2, maka x2 nya sama dengan 2. Kita tulis dengan 20.000. Nah, ini teman-teman, x1 nya 3, ini adalah x1 nya 3 dari grafiknya, dan x2 nya sama dengan 2, jadi yang berada di garis vertikal. Nah, teman-teman, karena yang kita cari adalah minimasi, maka yang kita arsir adalah di luar dari garis-garis yang sudah kita temukan. Kalau meminimasi, yaitu di dalam semua yang berada dalam garis titik potong. Jadi di sini ada 3 kemungkinan antara
kendala fungsi 1 dan kendala fungsi 2 dan titik potongnya. Nah, sekarang teman-teman, pekerjaan kita selanjutnya kita menentukan nilai, substitusikan nilai titik A, nilai titik B, dan nilai titik C. Di sini titik A-nya 0,8. Kita untuk melanjutkan pekerjaan kita menggunakan nilai fungsi tujuan. Nilai fungsi tujuannya tadi adalah Z sama dengan 100x1 tambah 80x2. Maka sama dengan 100 dikali x1 sama dengan 0 tambah 80 dikali 8 itu nilai x2. Maka 100 kali 0 sama dengan 0 tambah 80 kali 8 sama dengan 64. Nilai titik A sama dengan 64. Sekarang kita masuk pada titik bagian B. Titik B, x1-nya sama dengan 3, x2-nya sama dengan 2. Maka Z sama dengan 100x1 tambah 80x2. Kita ganti x1-nya dan x2-nya, yaitu 100 kali 3 sama dengan 300, 80 kali 2 sama dengan 160. Maka 300 tambah 160 sama dengan 460. Nilai titik B sama dengan 460. Sekarang kita masuk pada titik C. Nilai x1-nya sama dengan 6 dan nilai x2-nya sama dengan 0. Nilai Z-nya sama dengan 100x1 tambah 80x2. Kita ganti x1-nya dan x2-nya, yaitu 6 dan 0. 100 kali 6 sama dengan 600, 80 dikali 0 sama dengan 0. Maka nilai titik C sama dengan 600. Kesimpulannya teman-teman, jadi berdasarkan dari pembuktian, maka kemungkinan yang pertama yang menjadi keputusan kita. Karena kenapa? Dimana kita harus membutuhkan vitamin 8 unit dan protein 12 unit agar biaya per unit yang kita keluarkan sebesar 64.000. Hasil dari minimum kebutuhan, vitamin membutuhkan 8 unit dan protein membutuhkan 12 unit dan biaya yang kita keluarkan per unitnya sama dengan 64.000. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya ampun.